Selamat datang kembali di channel Cerita Abu Nawas. Kecerdikan apalagi yang akan diperlihatkan Abu Nawas di hadapan Sang Khalifah Harun al-Rasyid? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti ceritanya sampai selesai. Namun sebelumnya, mohon pencet tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi untuk cerita-cerita selanjutnya. Baghdad, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid, tersebarlah kisah tentang seorang pria yang dikenal karena kecerdikan dan kelicikannya, bernama Abu Nawas. Meskipun hidup sederhana, Abu Nawas memiliki kemampuan luar biasa dalam berpikir cepat dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang rumit. Kepintarannya dalam memutarbalikkan keadaan dan menemukan solusi tak terduga membuatnya terkenal di seluruh Baghdad. Suatu pagi, di pasar Baghdad yang ramai, orang-orang membicarakan satu kisah baru. Abu Nawas baru saja membantu seorang pedagang yang tertipu dalam sebuah transaksi. Dengan kata-kata bijaknya, Abu Nawas membuat si penipu menyerahkan kembali uang yang ia ambil secara tidak adil, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Warga kagum dengan kemampuannya untuk menangani situasi sulit dengan cara yang begitu halus namun efektif. Kabar ini sampai juga ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid, seorang penguasa yang dikenal bijaksana namun suka menguji kebijaksanaan orang-orang di sekitarnya. Khalifah seringkali mengadakan tantangan bagi para menterinya dan tokoh-tokoh terkemuka di Baghdad, hanya untuk menguji sejauh mana kecerdikan dan kebijaksanaan mereka. Ketika mendengar tentang Abu Nawas, Khalifah memutuskan untuk memanggilnya ke istana, dengan satu tujuan, memberikan sebuah tantangan yang mustahil untuk dipecahkan. Seorang utusan kerajaan datang ke rumah Abu Nawas yang sederhana di pinggiran Baghdad. Utusan itu, dengan sikap anggun namun tegas, menyampaikan pesan dari Khalifah. Utusan kerajaan tersebut kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid mengundangmu ke istana. Baginda ingin berbicara denganmu dan memberimu sebuah tantangan. Kehadiranmu sangat dinantikan." Abu Nawas, yang sedang bersantai di bawah pohon sambil menikmati teh, tersenyum tipis mendengar kabar itu dan berkata untuk dirinya sendiri, "Wah, Khalifah ingin memberiku tantangan? Ini akan menarik." Dia tahu bahwa Khalifah terkenal suka menguji kecerdasan orang-orang, dan baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan berpikirnya. Tanpa banyak berpikir, Abu Nawas setuju dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke istana. Keesokan harinya, Abu Nawas tiba di istana yang megah. Istana tersebut berdiri kokoh dengan dinding-dinding berhias emas dan permata, simbol kemegahan kekuasaan Khalifah. Di dalam ruang utama, Khalifah Harun al-Rasyid duduk di singgasananya yang megah, dikelilingi oleh para menteri dan pejabat tinggi. Begitu Abu Nawas memasuki ruangan, Khalifah menyambutnya dengan senyum ramah. Namun, di balik senyuman itu, tersirat maksud tersembunyi. Khalifah ingin melihat sejauh mana kecerdikan Abu Nawas bisa bertahan dalam menghadapi tantangan yang tidak biasa. Khalifah Harun al-Rasyid berkata, "Ya Abu Nawas, aku telah mendengar banyak tentangmu. Orang-orang mengatakan bahwa kau memiliki kecerdasan luar biasa. Maka dari itu, aku ingin memberikanmu tantangan. Apakah kau siap?" "Yang mulia, aku siap menerima tantangan apapun yang kau berikan," sahut Abu Nawas dengan rasa percaya diri. Mendengar jawaban Abu Nawas, Khalifah pun memberikan isyarat, dan seorang pelayan istana datang membawa sebuah bejana besar yang penuh dengan air. Bejana itu diletakkan di hadapan Abu Nawas, dan semua mata tertuju pada pria cerdik ini. Dan sesaat kemudian Khalifah berkata kepada Abu Nawas, "Ini tantangannya, Abu Nawas. Di dalam bejana ini ada air yang banyak. Aku ingin kau mengambil semua air dari bejana ini tanpa menyentuh bejana atau menggunakan wadah apapun untuk memindahkan airnya. Bisakah kau melakukannya?" Para menteri yang hadir mulai berbisik-bisik satu sama lain. Tantangan yang diberikan Khalifah tampak mustahil. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengeluarkan air dari bejana tanpa menyentuhnya atau menggunakan alat apapun? Beberapa dari mereka yakin kali ini Abu Nawas akan menyerah, sementara yang lain menunggu dengan penasaran. Abu Nawas, yang berdiri dengan tenang di depan bejana, hanya tersenyum. Dia mendekati bejana dengan perlahan, memandangi air yang tenang di dalamnya, kemudian menoleh ke arah Khalifah dan berkata, "Yang mulia,
Sebelum saya menyelesaikan tantangan ini, izinkan saya menanyakan satu hal. Khalifah, yang merasa penasaran, kemudian mengangguk sambil berkata, "Tentu, Abu Nawas. Apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Nawas pun bertanya, "Air yang ada di dalam bejana ini, apakah milik saya atau milik Anda, Yang Mulia?" Khalifah mengerutkan alisnya sebentar, tetapi kemudian menjawab dengan tegas, "Tentu saja, air itu adalah milikku." Abu Nawas pun kembali tersenyum mendengar jawab Khalifah, dan kali ini senyumnya lebih lebar. Dia membalikkan tubuhnya, berdiri tegak menghadap Khalifah, lalu berkata dengan suara yang lantang, "Jika air itu milik Anda, Yang Mulia, maka tidak ada kewajiban bagi saya untuk memindahkannya. Air itu tetap milik Anda di dalam bejana ini. Jadi, saya telah menyelesaikan tantangan ini tanpa menyentuh bejana atau memindahkan airnya." Suasana di ruangan berubah hening. Para menteri saling berpandangan, mencoba memahami logika sederhana namun cerdas yang digunakan Abu Nawas. Beberapa dari mereka mulai tertawa pelan, dan tak lama kemudian, suara tawa menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan Khalifah, yang biasanya serius, tertawa terbahak-bahak. Khalifah, yang benar-benar terkesan oleh kecerdikan Abu Nawas, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lebar. "Abu Nawas, kau sungguh cerdas. Aku tidak menyangka kau akan menemukan solusi yang begitu sederhana namun tepat. Aku benar-benar kagum dengan kepintaranmu. Sebagai tanda penghargaan, aku akan memberimu hadiah emas dan perak." Kemudian Abu Nawas pun menerima penghargaan itu dengan rendah hati, namun tetap menjaga sikap santainya. Setelah itu, dia pamit dari istana dengan membawa pulang hadiah dari Khalifah, diiringi pujian dan tawa para pejabat kerajaan. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas merenung sejenak di bawah pohon di halaman rumahnya. Ia tahu bahwa kecerdikan bukan hanya soal menaklukkan tantangan, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi hidup dengan kepala dingin dan pemikiran yang jernih. Meski seringkali diuji, Abu Nawas selalu percaya bahwa masalah apapun, seberat apapun, dapat dipecahkan dengan pikiran yang kreatif dan hati yang tenang. Sejak saat itu, kecerdikan Abu Nawas semakin melegenda. Tidak ada yang berani meremehkan pria yang tampak biasa namun memiliki otak yang luar biasa ini. Kisah-kisah tentang kecerdikan Abu Nawas terus disebarkan dari mulut ke mulut, dan ia menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan bagi rakyat Baghdad.